Kadang author manga itu kayak ngebikin sebuah kutukan yang aneh banget gak sih? Kadang ya kan kutukannya apa? Penawarnya itu adalah wanita gitu coy. Kan kayak idaman gak sih anjir? Kayak penawar lo adalah wanita gitu. Wah, plus 100 sih kata gue. Ya termasuk kata gue manga ini gitu coy. Bayangin ya kan lu tuh dapat kutukan yang haus akan darah, tapi kayak sembuhnya kalau semua lu itu malah bercinta sama budaknya gitu coy. Mana ya kan budaknya MC ini itu ada 3 biji lah ya anjir. Mana ada loli ya gitu coy. Waduh. Nah jadi kali ini ya kan kita bakalan ngebahas manga yang berjudul, ya judulnya kayak gini anjir, kayak panjang banget, gue jadi kayak malas bacanya gitu coy. Nah jadi kayak apa ya kan mau jalan ceritanya, langsung aja kita gasihin ke pembahasan alur cerita manga itu coy. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, cerita bermula sama seorang MC yang tiba-tiba terbangun di sebuah hutan. Awalnya MC kita bingung banget kenapa tiba-tiba dia tuh kayak berada di dalam hutan yang antah berantah banget. Padahal ya kan awalnya kata dia tuh kayak berada di dalam rumahnya gitu cuy. Di sini MC kita itu kayak melihat sebuah pedang yang ada di samping dia, dan tiba-tiba dia tuh kayak teringat kalau pedang ini itu adalah pedang milik kakeknya dia. Yang kata kakeknya ya kan pedang ini itu kayak udah diturun-temurunkan ke keluarganya dia itu cuy, dan pedang ini itu bernama Mura-Mura. Ya kata MC kita ya kan pedang ini tuh kayak nggak ada daya tarik sama sekali gitu cuy menurut dirinya. Tapi kakeknya dia bilang kalau semua pedang itu adalah pedang terkutuk, meskipun selama hidupnya ya kan dia tuh kayak kagak pernah merasakan kutukan apapun dari pedang itu. Oke, balik lah ya itu cuy. Menurut MC kita, apakah mungkin ya kan dia tuh kayak udah berjalan tanpa sadar ke dalam hutan ini? Tapi pas dipikir-pikir, gak mungkin juga ya kan, karena dia itu kayak pakai seragam sekolah. Dan di sini barulah MC kita itu kayak mengecek gitu cuy perlengkapannya dia. Kalau ya sekarang dia itu hanya membawa sebuah tas, terus alat perbaikan yang ada dalam tasnya dia, handphone dan juga pedang terkutuk ini. Menurut MC kita, gak mungkin ya kan ada hutan juga di dekat rumahnya dia itu cuy. Ya karena gak tahu harus kemana, MC kita pada akhirnya kayak mutusin mencari orang sekitar gitu cuy. Nah selagi jalan ya kan MC kita kayak mikir kalau semua ini tuh adalah Jepang, maka ya kenapa jalannya itu kayak nggak di paving anjir. Tapi ya kan untung aja MC kita itu malah menemukan langkah jejak kaki gitu cuy. Awalnya dia tuh kayak mengecek signal HP ya dia ya kan, namun ternyata kayak gak ada sinyal sama sekali. Dan saat hari itu kayak udah mulai berganti malam, tiba-tiba MC kita itu kayak mendengar sebuah teriakan. Yang pas dia itu ngecek ya kan di mana sumber teriakan ini, dia tuh kayak malah melihat ada sekelompok pria dan beberapa wanita. Di sini entah kenapa ya kan cowok ini itu kayak menarik cewek yang dia bilang sebagai budaknya. Dan karena hal ini ya kan MC kita itu kayak sangat kaget banget gitu cuy, kok bisa ada budak di dunia ini. Balik ke budak cantik ini cuy, di sini ya kan cewek ini itu kayak mau kabur gitu cuy dari genggaman pria ini. Namun ya kan salah satu gadis yang lain itu kayak disekap gitu cuy sama cowok brengsek ini, makanya gadis tadi itu kayak kagak bisa kabur. Makanya kan cewek ini pada akhirnya itu kayak ingin menyelamatkan temannya yang bernama Claire cuy. Ya di sini karena mau nyelamatin temannya ya kan, tapi malah dihalangin, cewek ini itu kayak langsung ngegunain sir pelindung yaitu Protect Shield kepada dirinya sendiri karena kayak mau diserang anjir. Ya kata para preman ini ya kan shield cewek ini itu kayak keras banget. Dan di satu sisi ya kan MC kita kayak sadar kalau semua kok bisa ada sihir di dunia ini gitu cuy. Makanya dia tuh kayak nyangka kalau semua ini tuh kayak lagi berada di lokasi syuting. Oke cuy, saat dia itu kayak beneran mau nyelamatin temennya ya kan, di sini gadis ini itu malah terdiam anjir karena si Claire itu kayak mau digorok di tempat gitu cuy sama para preman ini. Ya meskipun si Claire nyuruh cewek ini untuk kabur ya kan, tapi si Lira itu kayak kagak mau ngedengerin anjir. Sampai tiba-tiba cewek ini itu kayak pakaiannya dirobek paksa sama para preman ini cuy. Ya cewek ini sontak berteriak ya kan untuk minta tolong. Dan Leon ini barulah itu cuy MC kita sadar kalau semua ini bukan sedang syuting anjir. Apalagi dia tuh kayak melihat ada cewek yang mau diruda paksa anjir. Ya karena si Lira itu kayak mau diruda paksa, ternyata si Claire di sini ya kan yang niatan juga mau nolongin si Lira. Dia tuh malah dibilangin kalau sama setelah si Lira dirinya itu juga mau diewe itu cuy. Ya MC kita yang ngeliatin ini kayak jadi bingung anjir. Mana ya kan para bandit ini itu kayak mau ngewein si Lira di dalam hutan ini anjir. Intinya ya kan para bandit ini itu kayak mau ngejual si Lira, tapi kalau semua kagak laku juga biar mereka aja yang ngebeli, dan tentunya ya mereka gratis anjir. Dan di sini si Lira itu kayak bakalan dijadiin mainannya mereka gitu cuy. Ya di posisi ini si Lira itu kayak beneran teriak dan minta tolong gitu cuy. Sampai pada akhirnya MC kita yang sadar kalau semua ya ini tuh bakalan gawat banget. Ya di sini MC kita kayak langsung maju dan menghentikan mereka semua. Di sini MC kita itu kayak langsung minta tolong gitu cuy agar bebasin para gadis itu. Namun ya di sini para bandit ini itu kayak kagak peduli anjir sama ucapan dari MC kita. Ya di sini MC kita kayak ke flashback ya kan ke masa lalu saat kakek dia kayak mengajari ilmu pedang kepadanya. Ya intinya ya kan kata kakeknya dia, meskipun si MC itu kagak mau bertarung, pasti nanti bakal ada waktunya pada saat si MC harus bertarung untuk melindungi seseorang. Ya karena kepikiran akan hal ini di sini ya kan, para bandit itu kayak nyangka jika si MC kita itu adalah seorang petualang. Tapi ya tetap aja para bandit itu kagak mau nurutin
ucapan MC kita itu cuy, dan malah mau menyerangnya. Ya MC kita yang mau diserang jelas dia tuh kayak langsung menghindar sambil mukul kepala bandit ini cuy, bahkan sampai pingsan anjir. Ya karena udah dikepung juga ya kan, MC kita kayak langsung ngeluarin pedangnya dia. Di sini ya kan MC kita kayak ngambil kesimpulan jika tempat ini itu bukan Jepang. Apalagi para bandit di sini kayak mau ngabisin para gadis jika si MC itu kayak beneran mau macam-macam sama dirinya. Ya karena di sini si Lira yang diancam, jelas si Lira itu kayak kagak mau diem anjir, dan si Lira kayak mau kabur dengan menggigit lengan si bandit. Tapi ya kan di sini si Lira itu kayak mau dipenggal anjir sama bandit ini karena mencoba kabur dari ya gitu cuy. Nah ya untung aja MC kita kayak langsung menebas tangan dari bandit ini sampai putus gitu cuy. Ya MC kita kayak langsung bilang ya kan kalau ya diam aja di belakangnya dia, dan si Lira itu kayak nurut kepadanya. Di sini setelah si MC kayak berhasil ngebunuh salah satu bandit, tiba-tiba ada yang aneh itu cuy sama MC kita, karena ya pedang dia itu malah tiba-tiba ngeluarin energi yang aneh banget. Yang entah kenapa pedang ini seperti ingin darah yang lebih, dan gilanya ya kan MC kita kayak sedang dikendalikan sama pedangnya sendiri. Ya gak basa-basi ya kan, saat tubuhnya itu kayak udah diambil alih sama pedangnya, MC kita kayak langsung menebas semua bandit gitu cuy, meskipun kata dia dirinya seperti dikendalikan sesuatu. Oke cuy, setelah berhasil mengalahkan para bandit dan kedua gadis itu kayak berhasil selamat, MC kita ya kan di sini itu malah kagak bisa gerak anjir, dan dirinya itu kayak ingin melanjutkan motong-motong mereka semua gitu cuy, karena hasrat dari pedang ini. Ya karena MC kita itu kayak melawan ya kan keinginan pedangnya, di sini MC kita kayak tiba-tiba aja pingsan anjir. Namun untung aja gitu cuy, si Lira dan juga si Claire kayak datang menyelamatkan MC kita. Ya meskipun seperti yang bisa lo lihat ya kan, pada saat diselamatin entah kenapa ya kan si MC kita kayak pingsan, tapi malah jet tempur dia tuh kayak tegang anjir. Ini apa gitu cowok, sumpah. Ya mungkin sekian dulu ya kan untuk part 1 dari video ini, karena ya gua gak tahu anjir nih MC kutukan apaan dah. Dan juga makanya masih chapter 1 ya kan, jadi ya masih kagak bisa gue lanjut sih. Mungkin kalau ada lanjutannya bakalan gue bahas gitu cuy. So mungkin sekian dulu kan buat konten kali ini. Gue see you next time, sampai jumpa lagi cuy.